Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Mulyana, berasal dari UPBJJ UT Majalengka. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547166695. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembuatan website bahan ajar di Universitas Terbuka. Dalam video ini, saya akan memaparkan tugas kedua yang mencakup beberapa faktor penilaian serta dua soal tugas utama yang menjadi fokus pembahasan. Mari kita langsung menuju ke video pemaparan. Pada soal 1, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, sebelumnya saya sudah mendownload file data bahan ajar.js yang akan menjadi dummy data pada tugas kali ini. Saya juga sudah memasukkan data bahan ajar.js ke dalam project saya. Ini tampilannya. Kemudian juga saya menyisipkan data pengguna sebagai dummy data untuk melakukan login. Untuk soal nomor 1, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan table list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data-data field sebagai berikut: kode mata kuliah, nama mata kuliah, kodenya ini, kategori mata kuliah ini, dan seterusnya. Oke, untuk data field ini saya buat di sini ya. Kemudian daftar stok bahan ajar, ini adalah tabelnya. Kemudian ini data yang diambil dari dummy data secara otomatis, ya, menggunakan Mustang syntax ya, untuk menampilkan data JS. Selanjutnya, terdapat fitur untuk mengedit data stok bahan ajar. Di sini untuk mengedit data stok saya menggunakan modal. Ini adalah bagian atau blok modal. Oke, sudah ada, sudah lengkap. Selanjutnya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan search data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kemudian kategori mata kuliah. Oke, di sini sudah saya siapkan ya untuk melakukan filtering, di mana untuk UT daerah dia akan melakukan filter data berdasarkan variabel UPBJJ list ya, dimana UPBJJ list dan kategori list ini dia datanya atau variabelnya berada di sini. Kemudian data akan ditampilkan pada mustache yang ini ya, nah yang bertanda kurung kurawal ini. Oke, kemudian untuk status dia akan mengambil data berdasarkan string, aman, menipis, dan kosong. Selanjutnya, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok atau quantity ketika quantity kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Oke. Di sini sudah terdapat metode ya, di mana jika kuantitas sama dengan 0 maka keterangan kosong. Dan kemudian jika item quantity kurang dari safety stock maka menipis. Dan selain itu adalah aman. Berikutnya terdapat fitur search yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, pada bagian tabel saya memisahkan beberapa judul, di mana saat judul tabel diklik maka dia akan menyortir secara otomatis berdasarkan judul, harga, dan kuantitas, ditandai dengan panah arah atas dan bawah. Selanjutnya
terdapat fitur filter yang dapat di-set ulang atau reset. Oke, pada bagian filter tadi, di sini ada tombol reset ya, dimana ketika tombol reset ini diklik, maka data stok apps.js dia akan mengembalikan nilai ke status semula atau melakukan string kosong di sebelah sini. Berikutnya, terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Oke, ini di sebelah sini ya untuk search-nya. Berikutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar. Pertama, menampilkan status aman dan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety. Kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang diberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok safety stock kurang ya. Selanjutnya, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Baik, di sini seperti tadi di sini ada metode ya, di mana ketika stok kosong atau nol ya, dia akan ditandai dengan warna merah. Ya, ini adalah perulangan atau iterasi. Kemudian juga kalau stoknya kurang dari safety stock menipis dan juga akan diberi status colornya orange. Kemudian selain itu semua atau else returns jika aman, maka status colornya akan berubah menjadi green atau hijau. Selanjutnya adalah poin terakhir dari nomor 1, yaitu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk data setiap field. Oke, sama dengan poin sebelumnya bahwa dalam modal ini tidak hanya terdapat fitur ubah, tapi juga terdapat fitur tambah. Nanti kita akan lakukan uji fungsi ya. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Mungkin menggunakan modal ya. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke, jadi di sini sudah ada tombol pencarian ya, pencarian DO. Kemudian ketika button cari diklik, maka dia pada tracking apps.js dia akan memunculkan modal ya. Kemudian berikutnya pada nomor 2 yang merupakan poin terakhir, yaitu terdapat fitur untuk menambah input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Yang pertama yaitu nomor DO, di mana nomor DO ini harus di-generate secara otomatis berdasarkan tahun dan kemudian nomor urut. Contohnya sebagai berikut. Kemudian juga ada NIM, nama diisi secara manual, kemudian ekspedisi yaitu dipanggil secara otomatis, kemudian juga paket bahan ajar dipanggil secara otomatis. Kemudian juga untuk tanggal menggunakan date ya. Kemudian juga untuk total harga diambil dari array of object paket harga. Oke, untuk penambahan input delivery order di sini saya sudah menyiapkan form DO. Ini urutannya udah sesuai seperti yang diminta. Kemudian untuk generate otomatis nomor DO, di sini ada bagian untuk memanggil nomor DO secara otomatis, di mana di sini ada variabel tahun, dipanggil dulu ya, new date dan get full year. Kemudian di sini data string DO akan ditambahkan tahun. Selanjutnya yaitu ditambahkan nomor urut, di mana setiap nomor urut yang ada akan ditambah 1. Oke. Demikian. Selanjutnya kita coba jalankan dan uji coba aplikasi. Kita coba buka dengan live server. Sebelumnya kita harus melakukan login terlebih dahulu. Berhasil. Tampil halaman dashboard. Selanjutnya kita klik menu bahan ajar.
Di sini setelah muncul semua data bahan ajar yang datanya telah diambil dari dummy data JavaScript yang telah diberikan oleh tutor. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini terdapat tombol ubah, yaitu untuk melakukan perubahan atau edit data bahan ajar. Kita coba untuk judul biologi umum dengan jumlah stok 12. Kita coba klik ubah. Kita lakukan perubahan menjadi 10. Kita simpan. Maka stok atau quantity akan berubah menjadi 10. Selanjutnya di sini juga terdapat filter, yaitu terdiri dari UT daerah, kategori, dan status, di mana saya di sini menggunakan select atau combo box. Di mana ketika UT daerah dipilih semua, maka semua data akan ditampilkan. Ketika kita memilih Jakarta, maka hanya data Jakarta yang akan ditampilkan. Jika kita memilih semua dan kita memilih mata kuliah wajib, maka tidak bisa, karena yang hanya memiliki mata kuliah wajib hanya Jakarta. Oke, selanjutnya kita pilih kota lain, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Oke, untuk Padang dan Denpasar tidak memiliki data. Kita kembalikan reset untuk mengembalikan data ke tampilan semula. Oke, di sini juga terdapat beberapa fitur sortir ya, atau search, yaitu judul, kemudian harga, dan quantity. Dimana ketika judul yang memiliki tanda panah ini diklik, maka secara otomatis dia akan menyortir berdasarkan huruf abjad ya. Selanjutnya pada harga, ketika diklik maka secara otomatis akan mengurutkan dari data terendah dan terbesar dan sebaliknya. Selain itu, pada stok atau quantity, ketika diklik dia akan mengurutkan dari harga terkecil ke harga terbesar dan juga sebaliknya. Selanjutnya kita coba refresh, maka data akan berubah ke data awal. Di sini juga terdapat safety stock, yaitu ketika stok berada di bawah, maka status akan menunjukkan menipis atau kosong. Sebaliknya, jika data melebihi atau sama, jika sama maka data akan berubah menjadi menipis, dan ketika data stok berada di atas safety stock, maka status akan menyatakan aman. Di sini juga untuk aman, untuk status teks berwarna warna hijau, kemudian juga untuk status menipis berwarna orange, dan juga status kosong ya atau darurat itu berwarna merah. Selanjutnya di sini juga ada fitur tambah, yaitu untuk menambah data bahan ajar baru. Kita klik tombol tambah. Maka bisa dikatakan statusnya akan aman. Oke, ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu tracking. Ini adalah halaman menu tracking. Di sini terdapat satu data existing ya, berdasarkan dummy data. Di sini hanya ada satu data, yaitu atas nama Rina Wulandari. Maka sama, di sini juga terdapat nama Rina Wulandari. Kita coba melakukan tracking nomor DO untuk melakukan pencarian lebih detail. Oke, berhasil. Di sini ada datanya, terus juga ada timelinenya di sini. Oke, selanjutnya kita coba melakukan tambah DO. Oke, di sini untuk nomor DO sudah tergenerate secara otomatis, yaitu DO 2025-002. Kita coba masukkan data baru. Kita coba tambah DO. DO berhasil. Selanjutnya kita lakukan pencarian nomor DO. Oke, data berhasil ditampilkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama penyampaian. Harapan saya ke depan adalah dapat mengimplementasikan program ini menjadi proyek nyata yang bernilai dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.